Kita langsung ke Bang Saur, kenapa begitu jomplang Bang Saur? Dari tuntutan 12 tahun oleh JPU, tiba-tiba hakim memvonis bebas. Apakah ini mengabaikan semua bukti yang sudah dikumpulkan oleh JPU? Saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada DPR, Komisi 3 sekalipun dalam keadaan reses mereka itu kemudian terpanggil. Bahkan saya tadi mengikuti RDP atau apalah, bahkan pimpinan DPR Saudara Dasko hadir. Saya merasa ini apresiasi yang sangat mendalam. Nah, Andro kemudian dengan Vina, saya kira kan kalau kita melihat konstruksi daripada jaksa penuntut umum, dakwaannya itu kan berlapis, 338, kemudian 351, 359. Artinya konstruksi jaksa dia betul-betul sangat akurat, jangan sampai kemudian dakwaannya ini kemudian dikatakan oleh hakim. Nah, kalau kita membaca hakim kenapa membebaskan, dia katakan bahwa almarhum ini meninggal karena alkohol dan tidak ada yang melihat. Nah, kalau itu alasannya, itu yang kita bilang dalam pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti. Pertama betul adalah saksi, tapi yang kedua adalah surat. Yang ketiga adalah ahli, pendapat ahli, keempat petunjuk, dan kelima adalah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau kemudian tersangka. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang telah bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, ketepatan tadi diputar oleh keluarga dan juga pengacara, sangat terlihat jelas di sana. Bagaimana korban kemudian ada bekas lindasan, kemudian ternyata betul dipukul pakai botol kepalanya itu yang botol alkohol. Kemudian ketika dia sudah pingsan, coba bayangkan dia dibawa bukan di tempat duduk tapi di bagasi. Ini manusiawi apa enggak? Baru setelah itu kemudian dia masih tetap, si terdakwa ini naik ke atas, sehingga tidak ada alasan kemanusiaan untuk membantu daripada korban ini. Bang Saur. Nah, oleh karena itu andaikan 338 yang 12 tahun, Mas Andro, tidak terbukti, tapi ada pasal penganiayaan, jelas dia itu dianiaya. Oke, Bang Saur. Ya, sebentar. Yes. Saya harus potong dulu begini. Kalau kita pakai perspektif hakim, hakim itu kan memberikan alasannya karena memang tidak ada saksi yang melihat ketika kejadian pembunuhan itu berlangsung. Apakah alasan ini rasional menurut Bang Saur? Nah, kalau itu yang saya alasannya Mbak Vina, satu pembunuhan itu tidak pernah bisa diungkap karena rata-rata pembunuh itu dia akan melakukan suasana katakanlah diam-diam, kemudian sepi, dan biasanya dipastikan tidak ada orang. Nah, makanya KUHP, kembali saya harus ulangi lagi, Anda boleh tidak ada melihat orang, tetapi sekarang itu ada CCTV, itu adalah jelas di sana siapa yang melakukan, ya toh. Kemudian juga ada saksi-saksi petunjuk yang lain, yang security yang ada di apartemen ditanya, ini siapa? Yang kemudian Ronald mengaku. Pada awalnya dia bilang bukan itu temennya. Itu sudah petunjuk bahwa dia mau menggelapkan peristiwa pidana ini agar kemudian terjerat, dan kelihatannya ini yang diambil oleh hakim yang menurut kita bukti itu tidak punya ada alasan yang kuat. Betul memang seorang hakim mengatakan menimbang, setelah menimbang memutus. Tetapi ingat, menimbang yang dicari alasan adalah alasan yang kuat, yang bisa dibuktikan secara saintifik, itulah yang harus dipakai oleh hakim yang kelihatannya loncat. Bang Saur, sepertinya bukti-bukti saintifik tersebut kesannya tidak dilihat sama hakim, itu pertimbangannya apa dari hakim? Ya, itu yang kita lihat, dia hanya bilang bahwa kan visum et repertum, dia bilang dia meninggal karena pukulan benda tumpul yang terjadi pendarahan di hati. Itu jelas adalah keputusan atau hasil daripada visum. Nah, memang ditemukan alkohol, tetapi tidak ada yaitu kesimpulan daripada ahli yang membuat visum. Dia meninggal karena alkohol. Ini yang kita bilang bahwa bukti ini cukup kuat. Kenapa bukan ini yang dicari hakim? Ya, artinya tanpa ada saksi sebetulnya itu bisa dibuktikan. Kita tangkap poinnya, kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, kalau memang Komisi 3 DPR RI melihat ini ada sebuah kejanggalan, jadi putusan dari majelis hakim ini memang murni putusan dari hakim sendiri atau ada intervensi dari pihak lain menurut Komisi 3? Bang Habib, boleh di-unmute dulu supaya kita bisa mendengar? Iya.
Ya, Karena silakan. keputusannya begitu tidak masuk akal, menjadi masuk akal kalau publik beranggapan ada intervensi, ya. Bisa kekuasaan, bisa yang lain dalam perkara ini. Karena itu untuk menepis hal itu semua, maka menurut kami hakimnya harus diperiksa oleh Bawas, ya. Bawas juga nanti memeriksanya jangan normatif saja. Ya, segala aspek bisa masuk dari Bawas, ya. Begitu juga KY. Periksa itu hakimnya. Jadi dan meriksanya juga jangan hanya hal-hal yang terkait prosedural formil jalannya persidangan. Ya, periksa latar belakang kehidupannya dan lain sebagainya, bisa juga masuk dari situ, gitu loh. Jadi wajar lah ya, menjadi masuk akal kalau publik menduga ada sesuatu yang nggak beres dalam konteks hakim ini mengambil keputusannya. Ya, Baik. itu kan soal Komisi 3-nya, soal publiknya, persepsi publik. Tapi kok persepsi Komisi 3 ada intervensi nggak? Ada potensi itu nggak, Bang Habib? Iya, sama. Kami kan menyerap aspirasi dari masyarakat, ya. Oke. Kami menyerap aspirasi dari masyarakat, makanya kami menyelenggarakan rapat dengar pendapat hari ini, gitu. Kita ke Bang Nasrullah, tadi ada dugaan yang disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR bahwa diduga ada hengki-pengki bahasa Ahmad Saroni tadi, Bang Nasrullah, untuk mempengaruhi putusan hakim. Semua sangat mungkin, tetapi kan saya tidak boleh membuat sebuah pernyataan seperti itu karena ini kasus saya yakin akan diperiksa di tingkat kasasi oleh Hakim Agung, ya. Kalau bicara rasa pribadi saya, berdasarkan saya nggak jauh beda dengan Pak Habibur Rahman sama Pak Saur, ya. Tetapi saya menahan diri untuk tidak membunyikan itu, ya. Nah, tapi case ini satu saya ingatkan dulu. Tadi kan ada dikhawatirkan takut dari keluar negeri. Nah, Kejaksaan Agung harus cepat membuat pencegahan. Jangan sampai terkeburu lari dulu. Ya, langsung dicegah di seluruh imigrasi. Yang kedua, ya saya ini menitipkan kepada Pak Habibur Rahman, kepada calon sebuah keluarga besar rezim pemerintahan yang akan datang. Anda tahu bagaimana parahnya penegakan hukum di Indonesia di semua subsistem. Subsistem penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Benahi ini, jangan lagi terulang kayak begini. Itu satu. Kemudian, baru bisa saya memberikan ulasan yang komprehensif kalau kita mungkin diinisiasi oleh TV One atau apa, melakukan eksaminasi terhadap putusan ini. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya perkara ini akan masuk ke tingkat kasasi. Begitu bicara materi pokok perkara, secara formal kelembagaan hanya Mahkamah Agung yang bisa melakukan penilaian secara material. Terima kasih, Bang saya, Nasrullah. Pak Saud, Pak Habibur Rahman, DPR semua bisa memberikan sebuah pendapat baik subjektif maupun objektif. Terima kasih Bang Nasrullah, Bang Habibur Rahman, dan juga Bang Saur Siagian. Kita tunggu Bang Nasrullah, Bapak hasilnya nanti seperti apa. Eksaminasi itu paling penting. Paling dekat adalah kasasi yang kita tunggu hasilnya nanti bagaimana. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Kabar Petang.